Nah, prefrontal cortex ini luar biasanya ya. Ini berperan dalam fungsi eksekutif namanya. Jadi otak kita itu punya fungsi eksekutif, punya fungsi menentukan ya, mengambil keputusan. Misalnya ini mau ke kanan apa ke kiri ya. Otak yang berperan, oh ambil kanan. Ini mau dilakukan apa tidak. Ini yang mengambil fungsi keputusan adalah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini bisa membedakan baik dan buruk ya. Jadi mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyehatkan, mana yang tidak, itu adalah di prefrontal cortex. Nah, ketika kita sujud itu, Bapak Ibu, sujud itu kan dahi ini dalam posisi paling bawah, ya, lebih rendah daripada jantung kita. Nah, pada posisi seperti itu, jantung memompa darah ke dahi paling banyak, paling banter, sehingga ketika sujud aliran darah di prefrontal cortex ini akan menjadi lancar. Nah, orang yang sering sujud maka aktivitas prefrontal cortexnya ini menjadi bagus, sehingga dikatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya betul gitu ya. Kalau dari kacamata saya sebagai seorang neurolog ya, sebagai seorang yang tahu peran otak, ya betul. Karena apa? Sujud itu menyehatkan prefrontal cortex, sehingga orang yang sholat dengan betul ya, itu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram ya. Tapi sekarang kok ada orang yang sholat tapi kok korupsi ya, itu ya. Sebetulnya bisa membedakan baik dan buruk ya, tapi prefrontal cortexnya tidak kuat ya, tidak kuat melawan dorongan nafsu, sehingga dia mengambil langkah yang salah, gitu ya. Makanya kalau sholat jangan buru-buru, ya. Pasti ada yang salah dengan sholatnya ketika sudah sholat kok ghibah, sudah sholat kok mencuri, sudah sholat kok korupsi. Itu pasti ada yang salah dengan sholatnya. Sholat nggak usah buru-buru, tumak ninah ya. Tumak ninah itu penting, ya. Tumak ninah itu bagian dari yang Allah syaratkan dalam sholat. Bahkan dikatakan kalau tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah ya. Ternyata dari kajian neuroscience, tumak ninah ketika sujud itu sangat bagus untuk prefrontal cortex, sehingga orang bisa yakin mantep ini keliru, tidak dijalankan. Yakin mantep ini betul sesuai petunjuk Allah, ini yang diambil. Jadi kuncinya sujud yang tumak ninah ya, untuk menguatkan fungsi eksekutif kita, tidak mudah galau ketika ada problematika dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Ustadz Dr. Akhiruddin Timora SPN MMR ingkang satu kinurmatan, wonten ngarsanipun sesepuh sapara pinisepuh ingkang satu kinabekten, wonten ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pangawasat Ahad Enjang rahimakumullah. Kanthi tansah muji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun hangayomi lampah panjenengan dalasan kula satemah saged kempal manunggal wonten ing majelis punika kanthi winantu wonten ing karaharjan. Shalawat salam mugi katetepaken dumateng uswah kasanah Baginda
Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng para sahabatipun, dumateng tabiin, tabiut tabiin, lan mugi-mugi lumuntur saha lumintir dumateng panjenengan dalasan kula. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah pengasahan akad enjang rahimakumullah, adicara pengasahan wonten ing enjang menika ingkang sepindah pambuka ingkang angka kalih, pengawasan ingkang samangke ingkang badhe atur pangandikan ninggih Dr. Akhiruddin Timora SPN MMR. Ingkang angka 3 sesi tanya jawab dan angka sekawan penutup. Sumangga murwakani adicara pengasahan wonten ing enjang punika kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Adicara ingkang angka kalih pengawasan katur panjenenganipun Dr. Akhiruddin wekdal saha panggenan kaaturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat Islam dan iman dan Islam, kemudian juga nikmat kesehatan, sehingga kita pada pagi hari ini diringankan langkahnya untuk bisa hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita menuju derajat yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita dapat berjumpa dengan beliau dan bersama-sama beliau menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan memori ya. Jadi bagaimana kita menjaga memori ya. Memori atau daya ingat. Pengalaman saya sebagai dokter ya, ada pasien-pasien yang sudah sepuh sekali ya, umur 90 tahun, 92. Itu ada yang ingatannya masih sangat tajam ya. Tapi di lain pihak ada pasien yang masih usianya mungkin 50 tahun, 55 gitu ya. Sudah sering lalen gitu ya. Sudah sering lalen gitu. Kemudian ada juga yang sudah sepuh memang gitu ya, sudah sepuh, sudah mulai lupa, kemudian sudah sering kesasar-sasar gitu ya. Kalau berangkat ke masjid bisa, tapi ketika di sekitaran masjid itu ada perubahan, misalnya sedang diperbaiki jalannya atau ada cegatan ya misalnya gitu ya, itu nggak bisa pulang ya, pulangnya kesasar gitu ya. Nah ini menggambarkan kondisi otak ya, atau saraf yang ada di kepala ya. Jadi sebelum ke memori gitu ya. Jadi otak kita itu memiliki kemampuan ya, sudah Allah berikan ya, berbeda dengan otaknya
binatang ya. Berbeda dengan otaknya ayam, berbeda dengan otaknya sapi. Ya, meskipun otaknya sapi lebih besar ya, kalau ditimbang itu otaknya sapi lebih besar daripada otak kita ya. Tapi sapi tidak bisa berpikir ya, tidak bisa memproses, menyimpan dan mengambil kembali informasi. Bedanya itu ya. Kalau otak kita ya ada pembelajaran ya seperti ini masuk ke dalam otak, disimpan dalam memori ya. Memori itu ada memori sensorik ya. Memori sensorik itu memori yang menyimpan ingatan dalam jangka waktu yang sangat cepat ya. Misalnya nih ya, kita sedang disuguhi minuman yang panas ya. Masuk ke dalam mulut kita, ada informasi ke otak ya. Oh ini jahe anget. Sudah langsung terpikir ya. Dalam waktu kurang dari 1 detik bisa. Kemudian memori jangka pendek ya. Memori jangka pendek itu disimpan dalam waktu 20 sampai 30 detik ya. Jadi kalau ada pembelajaran tentang memori ya, memori selama 20 sampai 30 detik ini akan tersimpan di otak. Atau misalnya kita baru ketemu orang pertama kali. Pak, asmanipun sinten? Pak Darsono nggih, leres ning sebelah kula wau, kula tanglet asmanipun. Nah, itu tersimpan dalam memori jangka pendek. 20 sampai 30 detik. Nah, kalau misalnya nanti ketemu lagi nih besok misalnya ya. Besok di jalan, bisa jadi saya ketemu dengan Pak Darsono tapi sudah lupa namanya, bisa jadi ya. Karena itu tidak tersimpan berarti di memori jangka panjang, ya hanya di memori jangka pendek. Nah, sedangkan memori jangka panjang itu atau long term memory itu disimpan dalam waktu jangka panjang, bahkan seumur hidup, ya. Mungkin ingat waktu kecil ya, punya teman main ya, dolanan bekel atau mungkin dolanan kasti ya. Zaman saya dulu yang paling ingat permainan gobak sodor gitu ya, masih teringat di memori saya ya. Bahkan kadang-kadang memori ini saking lamanya gitu ya, orang-orang yang sudah sepuh gitu ya, kadang-kadang yang diingat itu mah yang zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi kalau saya dulu punya nenek ya sampai usia 84 gitu ya. Kalau ngobrol itu yang diomongkan waktu saya kecil ya. Waktu ibu saya kecil ya. Jadi memori-memori jangka panjang itu yang terus dibicarakan. Mungkin punya hal yang serupa di rumah ya. Jadi kalau ada orang tua atau simbah yang kok sih diomongke zaman biyen tok gitu ya. Ya itu karena itu memori yang tersimpan lama, jangka panjang. Sedangkan mungkin memori-memori barunya sudah tidak mampu menyimpan, sehingga nggak bisa membicarakan lagi. Nggak mungkin ya, simbah yang mungkin sudah memori jangka pendeknya terganggu, ngomong ke COVID-19 atau mungkin ngomong ke yang terbaru ini ya, misalnya apa yang lagi happening, lagi di masyarakat terjadi itu jarang ya. Kecuali dia memori jangka pendeknya masih bagus. Nah, memori jangka panjang ini ada dua ya, eksplisit dan implisit. Kalau eksplisit ini adalah memori tentang fakta dan peristiwa. Misalnya ya peristiwa 17 Agustus 1945 ya. Nah, itu tersimpan dalam memori seseorang, pejuang waktu itu. Sehingga kita bisa punya ilmu sejarah itu karena ada memori eksplisit ini di benak para pejuang dulu yang mengalami kejadian itu. Kita bisa tahu sirah Nabi ya, karena ada orang-orang yang memiliki memori eksplisit ini hidup bersama Nabi, bisa menceritakan kisah-kisahnya gitu ya. Kemudian memori episodik itu tentang kejadian pribadi, misalnya ya. Episode saya pertama kali masuk sekolah ya, itu masih teringat di benak saya gitu ya. Episode pertama kali kenal sama istri misalnya gitu ya. Nah, itu termemori di otak, di memori episode. Jadi kita punya episode dalam hidup kita yang direkam di otak kita gitu ya. Sehingga ketika ketemu dengan seseorang ingat, oh dulu pernah ketemu di sana gitu ya. Itu namanya memori episodik.
Kemudian memori semantik itu tentang fakta-fakta umum ya. Kita bisa tahu bahwa presiden kita sekarang Prabowo, itu akan tersimpan ya. Presiden ke-7 siapa gitu ya. Nah, itu akan tersimpan dalam memori semantik fakta umum gitu ya. Kemudian memori implisit ya atau non deklaratif. Ini memori yang tersembunyi sifatnya ya. Tidak bisa tidak bisa dilihat ya tidak bisa dideklarasikan ya, tidak bisa dikatakan. Misalnya contohnya adalah cara bermain piano atau cara mengendarai sepeda ya. Mengendarai sepeda itu sebenarnya bentuk dari memori yang diulang ya. Memori kaki harus mengayuh, tangan harus memegang setang gitu ya. Kemudian harus maju gitu ya, mengayuhnya harus maju. Kemudian ada keseimbangan. Nah, itu memori yang tidak bisa diceritakan ya, hanya bisa dikerjakan gitu ya. Itu namanya memori implisit ya. Ada pasien yang kecelakaan, kepala terbentur gitu ya. Lupa dengan nama-nama orang gitu ya. Lupa dengan cara memasak ya, biasanya pinter masak, kemudian tidak bisa memasak lagi karena memori implisitnya ini yang terganggu. Tidak bisa naik sepeda motor lagi misalnya gitu ya. Nah, ini gambaran otak kita ya, otak kita. Jadi ada beberapa bagian di otak ini yang sangat berpengaruh terhadap memori ya. Jadi otak kita itu suatu jaringan yang luar biasa yang saling berhubungan satu sama lain. Selnya itu ada lebih dari 1 triliun ya. Jadi sangat banyak gitu ya sel-selnya. Dan ini dari kecil itu akan terus bertambah sampai usia dewasa, nanti akan mengalami penurunan gitu ya. Area otak yang pertama ini ada di atas telinga sini ya, di tengah-tengah. Kita kalau lihat ada di tengah, terus di atas telinga ini ya, namanya hipokampus ini ya. Di sini ada namanya hipokampus, ini fungsinya pembentukan memori baru dan menghubungkan emosi ke dalam memori. Jadi kadang-kadang kita ada sebuah peristiwa yang kita seneng banget ya. Nah, itu terus diingat-ingat. Jadi memorinya lebih kuat. Kalau kita misalnya ini punya rasa senang ketika belajar ya. Ada anak yang senang belajar matematika, ada anak yang senang belajar sosial gitu ya. Ketika dia senang belajar itu, maka memorinya akan lebih kuat di situ gitu ya. Sehingga dia dikatakan, oh ini anak bakatnya di sains, bakatnya di sosial. Itu karena sebenarnya ada keterlibatan emosi ketika belajar gitu ya. Sehingga memori itu lebih cepat nyantol. Kita kalau belajar sesuatu yang kita senangi itu pasti akan lebih mudah, lebih cepat nyantol gitu ya. Karena hipokampusnya ini yang berperan. Hipokampus ini kayak jalan tol menuju ke memori. Ya, kalau dia aktif maka memori akan lebih cepat terserap gitu ya. Nah, kerusakan pada hipokampus ini dapat menyebabkan gangguan memori. Hipokampus ini sering terjadi pada infeksi di otak, kemudian juga demensia, kemudian stroke gitu ya. Gangguan di situ menyebabkan gangguan memori. Pasien-pasien yang sudah kena stroke itu bisa jadi gampang marah ya, gampang emosi, gampang nangis, itu karena ada gangguan di hipokampus. Kemudian area otak yang kedua ini namanya prefrontal cortex. Jadi di sini di belakang ini ya, di belakang dahi kita ini ada area otak yang namanya prefrontal cortex. Ya, ini fungsinya apa? Berperan dalam memori kerja ya. Misalnya membuat pekerjaan sehari-hari kita sudah termemori. Misalnya saya sebagai dokter gitu ya, pekerjaan saya memeriksa pasien, menganamnesa, yang menanyai kondisi pasien, periksa, kemudian otomatis di sini akan bekerja. Oh, ini diagnosisnya ini, gitu ya. Obatnya ini, gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan ini. Seorang penjahit, gitu ya. Dia sudah terbiasa mengukur baju modelnya seperti apa, itu sudah langsung bekerja di sini. Yang bekerja adalah
prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini luar biasanya ya. Ini berperan dalam fungsi eksekutif namanya. Jadi otak kita itu punya fungsi eksekutif, punya fungsi menentukan ya, mengambil keputusan. Misalnya ini mau ke kanan apa ke kiri ya. Otak yang berperan, oh ambil kanan. Ini mau dilakukan apa tidak. Ini yang mengambil fungsi keputusan adalah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini bisa membedakan baik dan buruk ya. Jadi mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang menyehatkan, mana yang tidak, itu adalah di prefrontal cortex. Nah, ketika kita sujud itu, Bapak Ibu, sujud itu kan dahi ini dalam posisi paling bawah, ya, lebih rendah daripada jantung kita. Nah, pada posisi seperti itu, jantung memompa darah ke dahi paling banyak, paling banter, sehingga ketika sujud aliran darah di prefrontal cortex ini akan menjadi lancar. Nah, orang yang sering sujud maka aktivitas prefrontal cortexnya ini menjadi bagus, sehingga dikatakan bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya betul gitu ya. Kalau dari kacamata saya sebagai seorang neurolog ya, sebagai seorang yang tahu peran otak, ya betul, karena apa? Sujud itu menyehatkan prefrontal cortex, sehingga orang yang sholat dengan betul ya, itu bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan halal dan haram ya. Tapi sekarang kok ada orang yang sholat tapi kok korupsi ya, itu ya. Sebetulnya bisa membedakan baik dan buruk ya, tapi prefrontal cortexnya tidak kuat ya, tidak kuat melawan dorongan nafsu, sehingga dia mengambil langkah yang salah gitu ya. Makanya kalau sholat jangan buru-buru ya. Pasti ada yang salah dengan sholatnya ketika sudah sholat kok ghibah, sudah sholat kok mencuri, sudah sholat kok korupsi. Itu pasti ada yang salah dengan sholatnya. Sholat nggak usah buru-buru, tumak ninah ya. Tumak ninah itu penting ya. Tumak ninah itu bagian dari yang Allah syaratkan dalam sholat. Bahkan dikatakan kalau tidak tumak ninah, sholatnya tidak sah ya. Ternyata dari kajian neuroscience, tumak ninah ketika sujud itu sangat bagus untuk prefrontal cortex, sehingga orang bisa yakin mantep ini keliru, tidak dijalankan. Yakin mantep ini betul sesuai petunjuk Allah, ini yang diambil. Jadi kuncinya sujud yang tumak ninah ya, untuk menguatkan fungsi eksekutif kita, tidak mudah galau ketika ada problematika dalam hidup kita. Kemudian bagian otak yang selanjutnya ini sangat kecil ya. Ini di belakangnya prefrontal cortex tadi ya, di belakangnya sini ada satu bagian kecil tapi sangat ampuh ya. Namanya amigdala. Amigdala ini berperan dalam memori emosional. Jadi dia menghubungkan dengan peristiwa misalnya yang kelahiran anak pertama, atau mungkin kematian seorang yang dicintai, kematian ibu kita, atau kematian pasangan hidup. Ini yang berperan di sini adalah amigdala ya. Kalau amigdala ini lemah, maka akan mudah terbawa oleh kondisi peristiwa yang tidak menyenangkan atau sangat menyenangkan ya, sehingga ketika mendapatkan suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, berlebihan sedihnya. Ketika mendapatkan sesuatu yang sangat menyenangkan, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan kewajibannya, sehingga terlalu menikmati peristiwa itu ya, sehingga lupa dengan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah. Nah, amigdala ini juga harus kuat karena tadi membantu fungsi eksekutif ya. Jadi ketika sudah sholat kok masih korupsi, ini amigdalanya ini tidak kuat menahan nikmatnya mendapatkan uang ya kan. Ketika korupsi kan tiba-tiba ada mak klunting di rekening ya, 1 miliar gitu ya. Ya, itu kan sangat menyenangkan. Atau mungkin korupsi yang kecil ya, korupsi yang kecil mungkin 1 juta atau 500.000 gitu ya, itu
amigdalanya tidak kuat menahan ini salah, ini harus tidak boleh. Jadi prefrontal cortex dan amigdala ini sama-sama diperkuat dengan sujud. Sehingga luar biasanya kenapa kok kita disuruh sujud minimal 34 kali ya. 17 kali ya. Kali 2 kan? Nah, dalam setiap harinya ya. Dan itu tidak boleh terburu-buru. Paling enggak pertahankan 8 detik sujud ya. Kalau baru sujud langsung naik itu darah belum sempat turun, Pak. Kita lihat aja ya botol aqua gitu ya. Kalau kita baru 1 detik tuang lagi kan belum sempat dia ada di ujung yang satunya lagi gitu ya. Jadi paling tidak pertahankan 8 detik. Kenapa 8 detik? 8 detik itu waktu yang cukup lama untuk bisa menutrisi otak-otak di prefrontal cortex. Jadi jangan buru-buru. Kita sholat cuma 5 menit kan? 5 menit. Kita mau memburu apa sih gitu ya? 5 menit tetapi badan sehat, jiwanya kuat. Nah, itu yang Allah inginkan dari kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang punya pendirian ya, punya konsistensi ya, punya integritas dengan keislaman kita ya. Otaknya kuat, maka Islamnya juga akan menjadi kuat. Kemudian bagian yang tidak kalah penting ini adalah disebut neokorteks. Nah, neokorteks ini hanya berkembang di manusia. Makanya ini sebetulnya yang membedakan antara manusia dengan hewan ya. Jadi neokorteks adalah bagian dari korteks cerebral otak besar. Nah, ini otak besar ini yang paling besar. Nah, di permukaannya ini berkembanglah banyak sekali saraf-saraf yang disebut dengan neokorteks. Ini hubungannya nanti sama fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu pembelajaran ya. Misalnya ada sekolah masuk tersimpan itu karena fungsi dari neokorteks ya. Pembelajaran apapun bentuknya, mau dari visual mata dilihat ya, dari telinga, kemudian dari indera perasa ya. Misalnya kita ada, kalau saya belajar di kedokteran itu ada ilmu herbal ya. Ilmu herbal itu dia belajar dari meraba dulu, mencium herbalnya itu seperti apa, sehingga fungsinya bisa teridentifikasi ini untuk mengobati apa gitu ya. Jadi belajar dari indera perasa ya, masuk ke neokorteks ini disimpan dalam bentuk memori. Ini sangat penting. Nah, ini biasanya terganggu pada ada stroke ya, cedera kepala ya, kalau kecelakaan. Makanya kalau kita ingin memorinya kuat, salah satunya menjaga, kalau pakai motor ya sudah harus aman, mengamankan pakai helm ya, dikancing supaya kalau sewaktu-waktu ada sesuatu otaknya terlindungi gitu ya. Karena banyak sekali kejadian amnesia pasca cedera kepala, lupa ya. Ini kan jadi mengganggu terhadap keseharian. Bahkan ada pasien saya itu setelah cedera kepala itu ditunggoni suaminya, Bu. Itu malah dia, jenengan ki sapa? Jangan di sini, saya malu. Kita bukan muhrim, padahal bojone dhewe gitu ya. Lupa gitu ya, amnesia. Namanya amnesia retrograde. Lupa dengan kejadian sebelum dan setelah sebelum kecelakaan. Nah, itu udah lupa, bahkan sampai lupa dengan suaminya. Ingatannya itu anaknya masih kecil-kecil, padahal anaknya sudah kuliah. Nah, jadi terkejut gitu ya, terkejut lah, jenengan sinten kula anake jenengan, loh kok wis gede gitu ya. Padahal yang diingat ya masih kecil-kecil gitu ya. Ini ya. Nah, ini bedanya sel otak hewan sama manusia. Ini yang penuh ini manusia, otak manusia ya. Nah, yang merah ini otak kadal. Otaknya kadal itu cuma segini ya. Cuman batang otak dan otak kecil ya. Fungsinya untuk bertarung atau lari ya. Makanya kadal kalau ketemu orang pasti langsung lari ya. Kalau ketemu cacing ya mungkin langsung dilawan gitu ya sama dia. Nah, itu dia hanya bisa berpikir seperti itu, lawan atau lari, itu aja. Itu otak kadal ya. Kalau otak mamalia lain selain manusia ya, ini ada penambahan ini ya, fungsi sistem limbik. Jadi selain
Selain ini cerebellum dan otak kecil ada limbik ya. Jadi hewan itu ada emosinya, memori juga jangka pendek. Kemudian habit ya. Ada binatang yang kalau dikondisikan seperti itu terus dia akan melakukan itu terus ya, punya habit. Ada film ya. Film itu seorang yang memiliki anjing yang setiap hari dibawa ke stasiun ya, suatu ketika meninggal ya. Anjing ini terus menunggu di stasiun, menunggu pulang ya, padahal sudah meninggal yang punya. Sampai akhirnya dia meninggal juga, masih menunggu di stasiun. Ini karena ada sistem limbik ya. Kemudian kalau otak manusia ya ini penuhnya ini ya, dia bisa ngomong, berbahasa, bisa mengimajinasikan sesuatu ya. Kemudian bisa berpikir, bisa sadar ini sedang ada di mana, di rumahnya siapa, di jam berapa, itu tahu ya. Itu bedanya sel otak manusia dengan binatang. Nah, sekarang apa bedanya penuaan normal dengan demensia? Jadi demensia itu penyakit ya. Jadi kalau namanya demensia itu sudah penyakit, tidak normal. Tetapi ada yang penuaan normal. Seiring dengan usia tadi pasti ada sel-sel otak yang mengalami kerontokan, kerusakan. Nah, ini suatu ketika pada umur yang sudah lanjut maka akan terjadi gangguan juga ya. Tidak seperti waktu muda. Nah, bedanya apa? Penuaan normal dengan demensia ya. Kalau penuaan normal nih ya, kadang lupa nama. Jenengan ki asmane sinten? Padahal sudah sering ketemu ya. Tapi kalau diingat-ingat akhirnya oh iya betul jenenge ini gitu ya. Kadang lupa janji ya. Nggih insyaallah nanti mau berangkat bareng. Misalnya mau kondangan bareng. Bu, mungkin kondangan sareng nggih kula nggih. Nggih, mungkin insyaallah jebule wis mangkat dhewe. Gitu ya. Itu. Ini penuaan normal. Nah, bedanya kalau demensia informasi yang baru dipelajari lupa. Ya, barusan diberitahu nama saya ya, nama saya Akhirudin gitu ya. Nanti 5 menit lagi tanya jenengan asmane sinten, bola-bali. Nah, ya. Itu ya. Kemudian menanyakan pertanyaan yang sama berulang-ulang. Ya di bulan baleni takon kuwi wae gitu ya. Saya pernah nonton ada video itu ya di Reels itu di YouTube itu ya. Ada seorang orang tua sama anaknya gitu ya. Ada burung gereja datang di taman, waktu di taman. Kemudian orang tua ini tanya, "Itu apa?" Anaknya menjawab, "Itu burung gereja, Pak," gitu ya. Tanya lagi, "Itu apa?" gitu ya. "Itu burung gereja, Pak," gitu. Tanya lagi sampai 21 kali tanya. Anaknya sampai jengkel. Ya. Nah, ini kemudian membutuhkan bantuan keluarga untuk mengingatkan hal yang biasanya dikerjakan sendiri. Biasanya menyalakan magic jar sendiri, biasanya menyalakan TV sendiri, kok ini minta bantuan, aku mbok diurup ke TV nih, misalnya kayak gitu. Biasanya bisa, kok ini nggak bisa, gitu ya. Dan itu terjadi berulang-ulang setiap hari. Maka ini adalah salah satu hal yang bisa saja termasuk dalam demensia, harus diperiksa. Kemudian penuaan normal, kadang butuh bantuan untuk mengeset microwave, kadang-kadang ya, tapi kebanyakan bisa, itu ya, itu penuaan normal. Kemudian kalau demensia, kesulitan untuk menyelesaikan tugas harian, ya biasanya blonjo dhewe ya, sudah ngiring-ngiring blonjone kok iki gitu ya. Nah, itu tidak bisa ya, lupa atau malah membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan gitu ya. Janjane ora butuh kuwi kok dituku ya. Kemudian penuaan normal kadang membuat keputusan yang salah ya. Misalnya tidak ganti oli mobil atau oli motor ya. Karena apa? Ya menganggap itu sepele, enggak penting gitu ya. Tidak memperhatikan itu termasuk dalam penuaan normal. Tetapi kalau demensia tadi mengambil keputusan yang salah, ya, misalnya tadi membeli sesuatu yang tidak penting, gitu ya.
Kemudian tidak memperhatikan kebersihan ya. Jadi kalau kita lihat kok rumah ibu kita yang biasanya bersih, rapi, kok tiba-tiba itu berantakan, kotor ya. Ibu juga atau orang tua itu tidak memperhatikan penampilan. Nah, itu salah satu gejala ke arah demensia ya. Nah, ini bedanya otak yang normal dengan otak yang demensia. Nih ukurannya lebih kecil yang demensia ya. Jadi kisut otaknya mengkerut namanya ya, sehingga saraf-sarafnya sudah rontok ya. Kalau kita ibaratkan itu pohon gitu ya, daunnya sudah pada rontok. Nah, sehingga ini bagian otaknya tipis ya. Kalau ini tebel-tebel, ini tipis-tipis. Nah, banyak lubangnya ya, karena sudah rontok. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa menjadi otaknya sehat gitu ya? Nah, mulai dari sekarang itu harus menjaga kesehatan jantung. Ya, jantung itu sangat penting untuk otak. Ya, makanya kalau sampai terjadi stroke itu harus dicek jantungnya. Ya, apakah jantungnya mengalami sesuatu masalah? Karena seringkali stroke terjadi karena jantung dan pembuluh darah. Ya, jadi kalau otaknya mau sehat sampai tua gitu ya, kita kan pengennya ya tua tapi ya sehat ya. Tua tapi ya tetap ning ya, ininya tetap eling ya gitu ya. Jangan sampai terjadi demensia. Maka jaga kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Kesehatan jantung dan pembuluh darah ya hubungannya sama penyakit-penyakit metabolik. Itu paling sering sekarang ya. Hipertensi, gula, kemudian kolesterol, kemudian obesitas gitu ya. Itu dijaga ya. Jangan sampai kita tidak mengontrol kondisi itu gitu ya. Baik itu dengan obat maupun dengan makan maupun dengan olahraga gitu ya. Kemudian pikiran itu juga harus tidak terlalu stres gitu ya. Karena ketika stres maka hormon yang keluar adalah hormon adrenalin yang akan itu memacu jantung untuk berdetak dan tensi jadi naik gitu ya. Sehingga kalau pikiran kita itu rileks, maka jantung itu denyutnya akan lebih slow, pembuluh darah juga tidak tegang. Nah, itu sangat bagus untuk kesehatan otak gitu ya. Makanya sholat itu kembali lagi, sholat itu bagian dari menjaga memori kita. Karena dengan sholat kita menjadi rileks ya. Yang tadinya mungkin kesel, mungkin marah ya, itu ketika setelah sholat maka akan lebih tenang hati kita. Nah, ini otak yang sehat ini, pembuluh darah itu kan masuk sampai ke sel-selnya ya. Sehingga kalau ada gangguan di pembuluh darah ini maka akan menyebabkan otak itu tidak mendapatkan pasokan nutrisi yang baik sehingga otaknya menjadi lemah. Kemudian untuk melatih memori ya. Jadi kalau tubuh kita olahraga maka memori itu bisa dilatih dengan latihan memori ya. Seperti apa latihan memori ya? Menghafal. Yang paling gampang, paling bermanfaat menghafal apa? Menghafal kalamullah, menghafal Al-Quran ya. Hafalkan Al-Quran maka memori itu akan meningkat tajam 2-3 kali lipat ya. Makanya saya punya pasien salah satunya usia 92 tahun, masih sangat memorinya masih sangat tajam. Setiap hari baca Quran itu bisa sampai 5 jam ya, karena sudah sepuh nggak ada kegiatan ya. Tapi itu kebiasaan dari dulu ya. Dari dulu membaca Qur'annya sering gitu ya. Menghafalnya sering sehingga otaknya menjadi tajam memorinya ya. Selalu terlatih gitu ya. Hal yang lain bisa ya, teka-teki silang ya, mengerjakan pekerjaan, menghafal hal yang baru ya, tidak alergian. Misalnya ada pekerjaan baru dipindah ya, misalnya dimutasi ke bagian lain. Nah, itu kan membutuhkan adaptasi memori ya dengan keseharian di situ. Nah, itu termasuk
bagian dari latihan memori. Sehingga kalau orang yang di unit itu saja terus menerus gitu ya, maka memorinya nggak akan terlatih, lama-lama akan jadi bosen dan kinerjanya akan turun. Sehingga ketika dipindah ke unit baru harusnya terima kasih karena mendapatkan hal yang baru, kemudian belajar hal yang baru, ini sangat bermanfaat untuk otak gitu ya. Jadi otaknya tidak rontok. Nah, ada sebuah hadis ya dari riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah. Ini sama-sama ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu salah satunya adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang paling buruk atau pikun. Ya, jadi apa? Ternyata menjaga kesehatan otak itu adalah sebuah perintah dari Rasulullah ya, untuk berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah jangan sampai menjadi pikun ya. Nah, kalau sudah berdoa kita berdiam diri atau berusaha? Tetap harus mengusahakan kan? Karena kesehatan itu kan diusahakan, tidak tiba-tiba hadir dalam diri seseorang ya. Harus diusahakan kesehatan itu, termasuk ini ya, supaya tidak pikun tuh ya harus diusahakan ya. Kita harus berusaha untuk tidak menjadi pikun sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan dalam hadis itu. Kita diminta untuk berdoa kepada Allah, salah satunya adalah supaya tidak menjadi pikun ya. Jadi yang salah satu awal dari menjaga memori, daya ingat kita adalah pertama kita harus berdoa ini ya. Jangan lupa di setiap doa kita sehabis sholat ya, kita berdoa, atau paling tidak pada waktu zikir pagi dan zikir petang ya, kita sampaikan doa kepada Allah supaya tidak dikembalikan dalam kondisi yang usia yang buruk ya. Nah, setelah berdoa tadi ya, berzikir kepada Allah, berdoa, minta supaya tidak pikun, apa yang harus kita lakukan? Ya, harus kita lakukan adalah pola hidup sehat. Ya, itu sebagai bentuk ikhtiar. Sebagai bentuk ikhtiar kita terhadap apa yang sudah kita minta kepada Allah, gitu ya. Yang pertama, pola dan cara makan dan minum yang benar. Nah, ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah SAW ini ajarkan sudah diteliti oleh dunia kedokteran dan hasilnya betul. Ya, luar biasanya Rasulullah tidak perlu sekolah kedokteran ya, tetapi sudah tahu manfaat dari apa yang beliau sunahkan ya, anjurkan kepada kita. Bapak Ibu kalau mengunyah berapa kali Pak Bu? Mengunyah makanan mengunyah makanan berapa kali? Kalau Rasulullah menyampaikan berapa kali? 30 lebih ya. Kalau kita berapa? Belum sampai 20 dari telan ya. Jadi Bapak Ibu, ini kemarin saya mengikuti seminar ya. Judulnya seminarnya itu unik, makanya saya ikut ya. Judul seminarnya itu langsing dengan mengunyah. Loh, biasanya kalau mau pada langsing itu kan pada diet ya, tidak makan, tidak minum, puasa gitu ya. Tapi ini kok langsing dengan mengunyah gitu ya. Kemudian saya ikut seminarnya itu ya, karena penasaran. Ternyata salah satu ilmunya itu adalah mengunyah itu ada ilmunya memang. Termasuk salah satunya itu adalah minimal 30 kali. Gitu ya. Terus saya penasaran kan, saya ini yang ngisi kuliah dokter gigi soalnya, dokter gigi. Terus saya penasaran, saya baca-baca apa jurnal-jurnal tentang mengunyah itu. Ternyata betul Bapak Ibu, mengunyah itu yang dianjurkan di dunia kedokteran itu malah 40 kali gitu ya. Jadi semakin kita mengunyahnya itu banyak, maka semakin menyehatkan. Kok bisa gitu ya, mengunyah sedemikian itu kan nampak satu nih ya, makanan yang kita kunyah, semakin kita banyak mengunyah, maka ludah itu semakin banyak yang melingkupi makanan itu ya. Makanya makanan kalau dikunyah terlalu lama kan jadi bubur ya, di mulut itu menjadi bubur.
Nah itu ada enzim di ludah namanya petialin ya. Dia itu kayak apa ya? Dia itu zat kimia yang mencerna juga, jadi menghancurkan makanan. Sehingga ketika petialin ini melingkupi makanan dengan komplit, dengan banyak gitu ya, nanti sampai di lambung itu, lambung tuh hanya bekerja minimal sudah hancur makanan itu ya. Makanan itu hancur menjadi potongan yang sangat kecil. Nah nutrisi itu kan bisa diserap di usus ketika dia dalam irisan yang paling kecil, bisa diserap bentuk karbohidrat, protein, gula gitu ya. Kemudian lemak itu kan bisa diserap dalam potongan yang kecil. Nah, kalau kita makan nih ya, ngunyahnya cuma 10 sampai 16 kali. Makanannya padahal muncup-muncup ya. Makan langsung penuh mulutnya gitu ya. Pertama, ludah tidak melingkupi makanan dengan rata, ya kan? Makanan dalam potongan gede sudah ditelan, ya toh? Lambung untuk mencerna itu butuh waktu yang lama, ya kan? Dia capek lambung itu mencerna makanan gitu. Karena ini kok atos banget sih, angel gitu ya. Sehingga muncul keluhan-keluhan seperti sakit mah, kembung gitu ya. Kemudian juga begah, makan sedikit sakit perutnya gitu ya, asam lambung naik ya, itu karena lambung capek gitu ya. Nah karena lambung ini capek gitu ya, tiap hari kok menyambut gawe gitu ya, akhirnya dia kerjanya nggak tuntas gitu ya, nggak tuntas. Makanan itu yang masih gede-gede mau nggak mau terpaksa ya masuk ke usus. Nah ketika di usus penyerapannya nggak optimal ya. Kita sudah merasa makan makanan yang bergizi ya, tapi ternyata nutrisinya nggak terserap optimal, sehingga muncul keluhan BAB-nya tidak lancar ya, atau kadang malah berlendir. Nun sewu ini ya, kadang ada pasien itu BAB-nya masih berupa nasi, ya, masih berupa sawi utuh, masih berupa cabai utuh. Nah, itu karena pencernaannya tidak bekerja dengan baik, tidak sehat. Pencernaan yang tidak sehat menyebabkan apa? Diabetes. Nah, sekarang bisa terjawab, saya nggak punya keturunan diabetes kok diabetes. Lihat cara makannya. Benar nggak cara makannya? Ya. Kalau makan kekenyangan atau kenyang apa kekenyangan? Kekenyangan. Kalau Rasulullah mengatakan dahar itu ya jangan makan sebelum lapar ya. Ketika sudah dahar, isi sepertiga dengan makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Sepertiga udara itu maksudnya apa? Bukan asap rokok nggih. Kan ada tuh yang habis makan harus ngerokok ya. Bukan. Jadi sepertiga udara itu maksudnya dibiarkan kosong ya, jadi lambung jangan dikebaki gitu ya. Karena apa? Ketika dikebaki dia kerjanya tadi berat. Lama-lama minta tolong ya. Akhirnya gangguan pencernaan. Sepertiga makanan yang sudah dicerna di mulut dengan baik, sepertiga minuman, sepertiga udara. Laksanakan itu saja ya. Menurut seminarnya itu, beliau ini punya pengalaman. Jadi yang bikin seminar ini seorang dokter gigi, tadinya beratnya 120 atau 110 gitu ya. Wah, obesitas. Mau kemana-mana malas gitu ya. Setelah menerapkan makan yang baik itu sekarang beratnya 80. Ya, tanpa diet, hanya makan makanan sehat dengan cara mengunyah yang betul. Jadi pola makan dan minum yang benar sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Tinggal kita itu menjalankan apa tidak ya. Kalau kita jalankan dengan niatan kita mengikuti ittiba Rasul, maka kita dapat dua ya, manfaat sehat dan manfaat dari ibadah. Jadi ternyata makan dan minum kan juga ibadah ya. Ibadah apabila memang diniatkan sebagai ibadah. Dengan cara yang benar, maka wis otomatis semua yang Rasulullah sampaikan kepada kita tuh manfaat kesehatan terbukti ya. Sudah terbukti, diteliti terbukti. Membaca Quran, sholat,
hubungannya sama kesehatan, hubungannya sama daya ingat sudah terbukti. Gitu ya. Kedua, pola dan cara tidur yang utama. Ya, kita paling tidak kita tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya, jadi di jam-jam tertentu, jam 10 sampai jam 1 malam itu, kalau kita dalam kondisi tidur dalam, gitu ya, tidur dalam, maka hormon-hormon akan keluar semua untuk memperbaiki sel-sel tubuh, gitu ya. Sehingga ketika kita tidur nyenyak di jam 10 sampai jam 1 malam, maka tubuh kita seperti diservis. Yang tadinya mungkin ada kerusakan, ada sel-sel yang sudah tua di tubuh kita, maka akan diganti sel yang baru ketika malam itu. Sehingga malam itu memang untuk tidur, untuk istirahat, ya. Jangan untuk begadang, jangan untuk, kecuali yang jaga rumah sakit ya. Yang jaga rumah sakit ya nanti ada ada cara-cara lagi untuk gimana supaya memulihkan kondisi setelah jaga malam. Tidur yang utama, gitu ya. Kemudian tidur dengan kondisi yang bersih. Ya, Rasulullah mengajarkan kita tidur dalam kondisi yang bersih. Jangan melihat TV ketika mau tidur ya, atau sinetron, atau mungkin horor, film horor ya. Nanti tidurnya jadi tidak nyenyak ya, karena masuk dalam memori ketika sebelum tidur. Terbayang nanti jadi mimpi ya, jadi mimpinya seperti yang ditonton ya. Tidak main HP sebelum tidur. Jadi kalau mau tidur itu sudah, oh saya mau istirahat supaya otak saya sehat, badan saya sehat. Udah, ini hati itu ya. Bersih badan, bersih tempat tidur, nah nyenyak tidurnya. Nyenyak tidurnya sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah ya, akhirnya kesehatan otak juga. Kemudian yang ketiga, pola dan cara olahraga, aktivitas fisik yang tepat ya. Jadi olahraga, aktivitas fisik banyak macamnya, silahkan pilih yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya. Yang dianjurkan 20 menit sehari 3 kali seminggu, paling tidak itu. Kalau kita sholat 5 waktu itu ya, dengan cara yang benar, dengan kondisi badan yang benar, kondisi pikiran yang benar, itu sudah seolah-olah kita olahraga. Sehingga olahraga ketika sholat itu juga nyata, betul ya. Jadi sholat itu adalah bagian dari olahraga. Kalau dikerjakan dengan betul, gerakannya betul, berdirinya betul ya, mengangkat ini betul sampai ada peregangan, tergang betul, kemudian sujud betul ya, rukuk betul, rukuk dalam kondisi 90 derajat, ini menyehatkan tulang belakang ya. Itu termasuk bagian dari aktivitas fisik yang nilainya seperti olahraga ya. Bisa ditambah olahraga yang lain ya. Olahraga tidak perlu berat-berat, tidak perlu berjam-jam ya. Berlebihan ketika kita melakukan olahraga berjam-jam. Cukup 20-30 menit ya, sampai kita lentur, muncul keringat, nafasnya lebih panjang. Nah, itu sudah cukup gitu ya. Kemudian pola dan cara berpikir yang tenang ya. Tidak gerusah-gerusuh, tidak kemerungsung ya. Kenapa? Karena Allah itu sudah mengatur semua hal ya. Semua sudah Allah atur. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kita jalan keluar. Tidak usah terburu-buru. Kerjakan saja pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan tenang ya. Walaupun banyak tugas, walaupun banyak PR, pasti selesai ya. Kerjakan dengan tenang, tidak perlu buru-buru, tidak perlu wah saya mau nanti ini. Sehari nggak cukup, sholat sampai keteteran. Nah itu yang akan menjadi bagian dari kontribusi kepada kesehatan ya. Kesehatan yang jelek tentu saja ya. Berpikir yang tenang. Kemudian hidup dalam jamaah seperti ini ya. Kita berjamaah, hadir di kajian Ahad pagi, itu sehat loh Bu ya. Sudah ketemu bapak ibu yang lain, ngobrol itu kan sudah senang, ya kan? Kemudian kalau misalnya sakit dijenguk ya sama jamaahnya, itu kan senang, ya kan? Kemudian ada mungkin piknik bareng, seperti itu ya, senang juga ya.
Jadi hidup dalam jamaah yang mendukung itu sangat penting, ya. Beda sama jamaah yang bukan jamaah ya, sendirian atau mungkin hanya berkaitan sama orang-orang itu yang toksik, tidak mengajak kepada aktivitas ketakwaan, ya. Maka dia akan jatuh kepada lingkaran yang tidak tenang, ya, tidak mendukung perkembangan jiwanya. Kemudian hobi, ya, hobi ini penting karena apa? Tadi hobi itu bagian dari memori, ya, memori. Hobinya nyulam, nah ini harus dipertahankan, ya. Kalau bisa sekali waktu itu harus punya me time sendiri, ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dengan hobinya. Asal jangan sampai berjam-jam, sampai berhari-hari. Apalagi kalau hobinya hobi yang tidak baik, hobinya apa? Hobinya judi. Nah, udah. Ya. Jadi hobi itu penting juga untuk kesehatan mental, ya. Kemudian mandi sinar matahari pagi, kekaring, Bu, ya. Kekaring ini banyak manfaatnya di bawah jam 10, okay? Karena kalau jam 10 ke atas itu nanti sudah berbeda ultravioletnya, ya. Kalau yang paling bagus ultraviolet yang pagi, ya. Kalau 10 ke atas nanti lebih ke arah apa namanya, membakar kulit jadi hitam. Gitu ya. Kemudian beribadah dengan khusyuk, ya. Jadi Bapak Ibu, kita di dunia ini tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah, ya. Bentuknya ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh, ya. Jadi ibadah yang memang sudah ditentukan sama ibadah yang muamalah seperti ini, ya, sosial, itu bagian dari ibadah. Nah, khusyuk itu apa ya? Bagian dari, kalau dihubungkan sama daya ingat, ya. Khusyuk itu sangat terkait dengan daya ingat, ya. Bapak Ibu kalau sholat, nah, khusyuk itu mudah atau sulit? Ketika kita Allahu Akbar itu betulan Allah yang ada di hadapan kita atau oh, jemurannya durung tak entasi, wis gludak-gluduk, oh, wis ditunggu ibu-ibu meh arisan, atau bapak-bapak, wah, monggo durung apa durung ning pasar, durung iki, ya, durung nganu dagangane, ya, gitu ya. Khusyuk itu, ya, ada penelitian, kalau kita khusyuk mampu fokus pada satu hal dalam jangka waktu tertentu, ini meningkatkan fungsi memori. Jadi kalau, ya, kita kan paling bermanfaat, paling yang sudah dihadapkan sama kita itu kan ketika sholat, ya kan. Yang kita harus fokus terhadap sesuatu itu justru kita harus gunakan pada saat sholat, gitu ya. Karena ketika sholat khusyuk, ya, di Al-Mu'minun itu dikatakan bahwa qad aflahal mu'minun, ya. Orang yang mukmin itu beruntung. Yang apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, ya. Yang sholatnya khusyuk, ya. Kalau kita dalam sholat itu, ya, kita dalam sholat itu khusyuk, maka kita akan menjadi mukmin yang beruntung. Beruntungnya apa? Ada di ayat-ayat selanjutnya itu, ya. Maka akan diwarisi, warisan dari Allah akan membuat warisan untuk orang yang sholat khusyuk. Warisannya apa? Firdaus, ya. Mendapatkan jannah Firdaus, ya. Jannah Firdaus itu nilainya seberapa? Nggak ada yang bisa menilai, ya. Nggak ada yang bisa membayar dengan uang, ya. Jadi sholatlah khusyuk, kita dapat apa? Memori yang kuat di dunia, di akhirat dapat Jannatul Firdaus. Sholat khusyuk wangel, Bu, wangel. Karena apa? Kita begitu Allahu Akbar itu, ya, ada setan. Ya. Setan itu kalau kita lagi mau berangkat, habis misalnya mau berangkat sholat itu, ya, seolah-olah wah habis ini aku sholat khusyuk dan sebagainya, gitu kan. Begitu kita Allahu Akbar, setan itu bilang apa ke kita? Ingat ini, ingat itu, ya. Jadi begitu Allahu Akbar itu yang diingat itu bukan Allah yang maha besar, yang kita itu menghadap Allah, ya. Tapi malah apa? Pekerjaan kita, proyek, pasar, dagangan, ya.
Itu Bu, bahkan setan itu membuat mitos ya di antara kita. Kalau kita lupa terhadap sesuatu, sholat. Benar nggak? Kalau kita lupa sholat ben ingat, itu sebenarnya ulah setan. Ya, karena apa? Ketika kita sholat harusnya kita yang ingatnya Allah, yang lain tuh lupa. Jadi gimana supaya kita bisa sholatnya khusyuk, gitu ya? Pertama, kita harus paham bahwa nanti setelah Allahu Akbar itu setan pasti akan membisikkan sesuatu. Ini harus dipahami dulu. Setan itu musuh yang nyata, yang Allah katakan sangat nyata, kita nggak bisa lihat, tapi dia selalu ada di telinga kita, membisikkan ini itu, apalagi ketika sholat. Kita harus paham dulu ini, bahwa nanti setelah Allahu Akbar pasti setan itu akan membisikkan ini dan itu. Yang kedua, kalau nanti kita sudah Allahu Akbar kok ingatnya dagangan, langsung ingat bahwa itu bisikan setan. Harus kembali kepada bacaan. Jadi supaya kita itu fokus terhadap sholat, kita tahu apa yang dibaca. Ya. Kadang-kadang kita itu lupa sudah rakaat berapa. Iya kan? Yang harusnya 4 menjadi 3. Berarti betul kata Rasulullah, ya, setan itu mau mencuri dari kita. Ya, setan itu nggak akan puas sebelum dia mencuri dari kita. Berarti betul. Ada di surat Al-Mu'minun itu juga disebutkan tentang sholat itu 2 kali ya. Kalau mau surga Jannatul Firdaus itu ada syarat-syaratnya. Terkait sama sholat itu ada 2. Nanti bisa dibaca lagi. Satu adalah sholat yang khusyuk tadi. Yang kedua adalah yang tidak lalai dengan sholatnya. Ya. Lalai itu artinya apa? Tadi lupa harusnya 4 kok 3 gitu ya. Subuh harusnya 2 kok 1. Hilang 1 kan Bu, dicuri sama setan. Ya. Lalai terhadap sholatnya. Nah ini tadi salah satu kuncinya supaya kita selalu ingat jangan buru-buru ketika sholat. Ya. Tumakninah, bacaan itu kalau bisa dimengerti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu betul-betul kita terjemahkan di hati kita. Ya. Tujuannya supaya khusyuk. Bahkan sampai ayat pendeknya, sampai bacaan rukuk dan sujudnya itu coba kita mengerti dan kita melihat di situ Allah ada di hadapan kita. Allah yang Maha Besar ada di hadapan kita. Kita sedang menghadap Allah. Lupakan dunia 5 menit saja Bu. Gitu. 5 menit saya mau melupakan semua hal. Saya hanya ingin ingat Allah. Itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi tumakninah. Tumakninah penting, secara fisik juga penting, secara memori penting, secara untuk memperoleh kekhusyuan itu penting. Ya, ketika kita rukuk agak lama, ya kok kita masih mikir ke apa gitu, kita langsung kembali, kita ulangi bacaan kita, ya bacaan rukuk kita. Subhana rabbiyal azim, ya Allah yang maha azim. Saya sedang rukuk di hadapan Allah yang maha azim, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Itu ya. Jadi sholat itu adalah amalan selain amalan yang akan dinilai nanti pertama kali, dihisab pertama kali, tapi ternyata manfaatnya untuk kita di dunia ini sangat luar biasa. Jadi jangan sepelekan sholat ya, jangan sepelekan ibadah dengan khusyuk. 5 menit saja, ya 5 menit saja, lupakan yang lain, semua dilupakan. Keluarga, anak, pekerjaan, ya apalagi cuman tontonan TV ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jangan sampai mengisi sholat kita. Nah, karena setan itu tadi ingat ini, ingat itu. 5 menit lupakan. Saya mau melupakan dunia ini 5 menit. Kemudian yang terakhir ya, bagaimana bisa khusyuk? Bu, Allah itu mengajarkan kalau kita sedang sholat, bayangkan ini sholat terakhir kita. Selanjutnya nggak punya kesempatan sholat, ini sholat terakhir kita. Gitu ya. Bayangkan itu dan laksanakan setiap kali sholat. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa masuk tadi ke ibadah sholat yang khusyuk, sehingga kita akan dihadiahi oleh Allah, diwarisi Jannatul Firdaus.
Yang terakhir, pola hidup sehat. Bersyukur sepanjang hari, ya. Apapun bentuknya, apapun yang kita dapatkan, apapun yang Allah kondisikan kita untuk dihadapi, mau susah, senang, sedih, ya, ada musibah, bersyukur. Karena apa? Semua yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Allah tahu dan kita tidak tahu, ya. Semua kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah tiap hari, alhamdulillah setiap saat, alhamdulillah. Maka Allah akan menambah nikmatnya. Syukur pasti akan ditambah nikmat dari Allah. Kalau mau rezekinya lancar, mau masalahnya cepat selesai, 2, istighfar dan alhamdulillah. Itu. Bersyukur sepanjang hari, dari pagi sampai malam, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sehat, ya tadi sudah disampaikan, ya, dari pola makan, minum, kesehatan mulut, ya, sholat, ibadah khusyuk, olahraga, hobi, ya, tidur yang cukup, sudah saya terangkan. Baca Quran, nah ini bagian dari penelitian-penelitian medis, ya, sudah diteliti membaca Quran, ya, meningkatkan daya ingat jangka pendek, jangka panjang, dan memori kerja, ya. Menunda penurunan kognitif, ya. Kemudian meningkatkan fungsi otak secara keseluruhan, ya. Jadi biasakan, ya, setiap hari harus baca Quran. Kalau enggak baca Quran ada yang hilang. Nah itu. Jadi harus baca Quran, hafal, baca, dengarkan, boleh. Semua itu bermanfaat untuk kesehatan, ya. Kemudian menegakkan sholat yang khusyuk tadi membantu meningkatkan memori, konsentrasi, mengurangi stres, ya. Kemudian membantu memberikan nutrisi oksigen yang dibutuhkan otak sehingga bisa tadi membedakan yang baik dan yang jelek. Berjamaah tadi sudah, ya, seperti ini, ya. Nah, terakhir, takdir baik itu diusahakan, ya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri, ya. Jadi kalau mau sehat, berdoa sehat biar nggak pikun, ya harus ada tindak lanjutnya, harus diusahakan semuanya, harus mau berubah, harus mau berjamaah, harus mau sholat khusyuk, harus mau baca Quran, gitu, ya, harus mau pola hidup sehat. Nah, itu. Begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kekurangan dari saya pribadi sebagai manusia biasa, tidak salah dari kehilafan. Apabila betul yang saya sampaikan, maka itu adalah hidayah dari Allah untuk kita ikuti, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau menyampaikan pertanyaan, Bapak, ada Ibu? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Sebelumnya kita haturkan jazakumullah khairan katsira kepada. Ada yang mau tanya? Ada. Oh, itu ada, Bu Penny. Ya, monggo Bu Penny. Ya. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin kita masih diberi kemampuan untuk belajar hal yang baru, ya. Sangat mungkin, ya. Jadi setiap hal yang baru itu sangat bisa kita adaptasi untuk kita ingat dan kita mengerti, karena otak kita mempunyai kemampuan untuk itu sebetulnya. Nah, kalau berhubungan dengan tadi, itu sebenarnya terkait dengan peminatan, dengan amigdala.
Jadi sukai dulu itu, materi itu kita sukai dulu, maka itu akan masuk. Caranya gimana supaya suka? Lihat dulu secara keseluruhan dari sisi atas, ya. Misalnya, oh ternyata fisika, matematika ini bermanfaat ya untuk orang, bermanfaat untuk banyak orang, menimbulkan kemampuan untuk bisa menghitung, bisa mengira-ira dan sebagainya, memunculkan teknologi. Ketika kita mengetahui sisi baik dari sesuatu, kita akan mulai menyukai. Kemudian kita aplikasikan ke dalam diri sendiri. Kalau saya bisa menguasai ini, kemudian bisa mengajarkan, maka akan mendapatkan jariahnya, kita akan juga memori kita lebih kuat gitu. Dengan begitu kita akan menyukai. Nah, ketika kita sudah menyukai, amigdalanya akan lebih kuat sehingga lebih mudah masuk. Saya pikir seperti sesederhana itu. Tinggal kita melibatkan fungsi hipokampus sama amigdala, emosi kita. Jadi ada emosi yang kita sertakan dalam belajar, emosi yang menyenangkan tentu saja. Itu akan mempermudah untuk bisa belajar. Begitu nggih? Ya.